datang. Selamat siang. Semua. Silakan duduk. Silakan duduk. Mas sepatu juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya, baik semua ya. Ya Pak, Gimana tadi naik apa? Naik apa Mas? Sini. naik kereta. Kereta. Ya. Kertanya? Motor. Motor. Saya juga naik motor Pak, mobil. Mobil. Macet ya? Macet Pak. Lumayan. Kira-kira ada yang tahu nggak kita kesini hari ini ngapain? Mau apa? Baru sering Pak. Yang sering ya konsil kelompok ya. Nah, sebelum kita masuk ke konsil kelompok, saya mau tahu dulu. Ada nggak sih yang dari kalian ini yang tahu konsil kelompok itu apa? Ada nggak konsil kelompok itu kira-kira apa sih menurut kalian tuh? Apa udah ada yang pernah menjalani kegiatan konsil kelompok sebelumnya kalian? Belum Pak. Belum ya. Oke ya, sedikit saya kasih penjelasan tentang konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok ini bersifat memberikan kemudahan dan pertumbuhan perkembangan individu. Dalam artian konseling kelompok memberikan dorongan dan motivasi kepada individu untuk membuat perubahan-perubahan dengan memanfaatkan potensi secara maksimal sehingga dapat mengaktualisasikan dirinya. Jadi bahasa mudahnya mengupdate dirinya ya. Jadi misalkan kalian punya masalah itu kita selesaikan di sini. Baik Pak. Tapi nanti syaratnya kita memilih masalah yang paling berat di antara kalian ini siapa. Jadi kita mesti memikirkan masalah itu ya. Baik Pak. Oke, kita lanjut. Sebelum kita memulai konseling kelompoknya, jadi kita berdoa dulu ya. Berdoa siapa yang mau memimpin? Edi ya Pak, sebelum kita melakukan konseling kelompok pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, saya masuk kita ke jadi dalam konseling kelompok ini ada dua asas, asas kerahasiaan sama asas kesukarelaan. Ayo, kira-kira kalian punya penjelasan masing-masing ya tentang kedua asas ini? Kalau sukarelawan itu dimana kita tuh datang ke konsul itu karena ada paksaan dulu seperti itu. Kerahasiaan, kelompok. Mungkin ya. Oke, jadi asas kerahasiaan itu bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien. Jadi kalian bisa bercerita tentang masalah kalian dan saya usahakan dan itu kewajiban saya tidak menyebarkan permasalahan kalian atau data kalian. Jadi aman ya semua kalian ya. Sedangkan kesukarelaan tadi benar kata ya. Menghendaki kesukaan dan kerelaan terdidik, jadi tanpa ada paksaan kalian datang ke sini emang tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum mulai itu ada janji kerahasiaan dulu, kita mengucapkan janji kerahasiaan. Kita janji dulu bareng-bareng yuk. Di sini saya sebagai konselor ingin mengucapkan janji kerahasiaan yang termasuk dalam bagian asas kerahasiaan, yaitu ikrar janji kerahasiaan. Saya Rizky Nurpriyatna siap dan sanggup menjaga, menerima, menyimpan dan merahasiakan segala data dan informasi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, saya lanjutkan. Tadi setelah asas kerahasiaan, saya mengucapkan janji kerahasiaan. Lanjut ke ice breaking sebelum masuk ke permasalahan intinya ya. Kira-kira kita mau apa nih? Saran nggak? Senang Kak, senang makanan yang suka. Gimana? Saya nggak tahu nih. Coba kalian. Gimana? Gimana? Ini aja Kak, 5 menit. 5 menit? Lama tuh 5 menit? Satu aja. Videonya 1 menit. Biar nggak terlalu pegang-pegang. Hitungan Pak. 8 kali 2 aja kali ya. Boleh. 8 kali 2 kali ya. Gimana gerakan pertamanya?
stretching aja, stretching. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik lagi. Ini kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita lanjut ke kalian nih. Kalian kesini kan tentu ada tujuannya ya, menjalankan konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok kan pasti kan kalian mempunyai permasalahan masing-masing. Nah, saya ingin tahu dulu permasalahan kalian itu apa sih kira-kira. Sekarang. Saya kurang mengerti pelajaran matematika, Pak. Merasa kayak males. Saya mungkin sangat boros, Pak. Jadi saya sering banget ngeluarin uang-uang yang misalnya saya nggak butuh sesuatu tapi saya beli, Pak. Kalau saya kurang Emang ya unik nih, cukup unik ya. Kalian mempunyai permasalahan masing-masing, tapi dalam kegiatan coaching kelompok ini kita mengambil atau kita memprioritaskan satu masalah saja untuk kita bantu menyelesaikannya. Kira-kira kalau saran saya yang paling ingin saya bantu Kandara ya, dia karena masalah apa tadi? mengeluarkan uang untuk Sering hal-hal mengeluarkan yang uang tidak yang penting, Pak. boros ya. Iya. Ini kenapa memilih dia? Karena ini bisa terjadi di banyak hal ya, pengeluaran yang tidak seharusnya tadi dikeluarkan ke ini kan menjadi masa depan ya kan. Jadi saya harus minta persetujuan kalian dulu nih. Kalian mau nggak kira-kira kalau kita bahas tentang masalahnya Kazara? Kazaranya mau? Boleh, Pak. Boleh semua ya. Coba. Kazaranya udah siap ya untuk memulai konseling kelompoknya. Siap, Pak. Jadi peran kalian ini kayaknya ya memberikan saran juga. Jadi kalian ini sini dibutuhkan kok, bukan saya aja sebagai konselor. Oke, baik, kita lanjut ke penjelasan masalah lebih tentang masalahnya Kazara. Masalah boros itu bisa diceritain sih masalahnya gimana? Jadi akhir-akhir ini saya mulai menyadari, Pak, kok saya ini kayaknya boros banget. Soalnya saya sampai nggak ada uang yang tersisa. Setiap bulannya tuh saya nggak ada uang tersisa, selalu cukup, bahkan sampai pas-pasan. Untuk menabung aja saya tuh nggak bisa. Bisa tahu sejak kapan sih merasa boros banget? Kalau saya ingat sih mungkin sejak 2 tahun lalu, Pak, saya udah mulai seperti rasa boros gitu. Kira-kira emang sebelumnya tuh kamu manage gimana sih? Manage uangnya tuh bagaimana? Kamu mengatur keuangan itu seperti apa? Kalau sebelumnya saya juga bisa, Pak, tapi yang saya ingat tuh setiap bulannya hal ini terjadi, saya setiap belanja nih, misalnya kalau ke mall saya pengen beli baju yang saya perlukan, ketika saya ngelihat tas yang bagus, saya langsung beli aja itu tas, Pak. Tanpa berpikir Iya, panjang. tanpa berpikir panjang. Jadi saya anak muda ya. Terus apa yang kamu rasain kira-kira setelah beli barang? Padahal kamu tahu itu bukan kebutuhan, bukan. Apa yang kamu rasain setelah membeli itu? Pas di mallnya sih saya merasanya seneng, Happy ya, Pak. happy sesaat ya. Iya, tapi pas tengah bulan saya, aduh ngapain sih gue ngebeli ini, padahal kan
masih ada yang bagus di rumah, udah gitu udah nyesel karena kebutuhan primernya nggak terpenuhi. Ya, memang sebelumnya kalau belanja itu nggak catat dulu ya apa ini kita Enggak. belanja itu apa kebutuhannya apa kebutuhan kamu tuh apa nggak dicatat ya? Enggak Kak, saya selalu kayak eh, Tingkat seingat hati saya apa? aja, saya ingat oh ini kalau nggak ada beli. Bahkan hal yang ada di rumah kalau misalkan saya ngerasa saya pengen beli ya saya beli. Kak, Terus selanjutnya kira kedepannya apa sih apa yang akan kamu lakukan? Kira apa ada menyelesaikan masalah ini ya terutama tujuan saya datang ke sini tuh ya untuk menanyakan bagaimana sih kok solusi. Saya juga bingung soalnya Oke. Pak, belum ada solusi Oh iya, dari betul. ini. Kalau saran saya sendiri sih mungkin terutama itu pentingnya memanage keuangan ya, itu penting banget kami gajian kalian itu udah harus benar-benar memanage keuangan kalian, pengeluaran kalian berapa, kalian nabung berapa, untuk kebutuhan primer kalian gimana, mungkin kalau cewek juga skincare kalian berapa gitu kan, itu bisa kalian catat dulu gitu loh. Menurut saya itu paling penting banget ya, manage keuangan itu. Kira-kira saran dari yang lain ada nggak untuk menyelesaikan, kita membantu nih masalah teman kita nih Kak Zara ini, siapa aja boleh silahkan kalau ada yang ingin membantu, barangkali punya saran. Dari saya sih misalkan gini Pak, kalau misalkan dari bisa dia diusahakan dikeluarkan untuk tabungan dan misalkan dia kan bisa ada cicilan ya, dikeluarkan untuk cicilan dulu dan misalkan untuk tabungan, jadi sisanya itu bisa dikelola untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tambahkan dulu. Iya, karena kan kalau tabungan dan di belakangan khawatirnya nggak akan ada buat fikirnya mungkin. Kalau menurut saya sih ini Pak, kurang-kurangin aja sih sering main keluar, karena itu sih yang menyebabkan boros. Karena nggak mungkin kan kita di luar itu nggak bawa uang, terus nggak jajan juga ya, jadi mungkin ada lebih baiknya banyakin waktu untuk liburan di rumah gitu, mungkin sesekali boleh gitu Sebulan sekali mungkin ya. Nggak Seperti itu aja sih Pak, seperti jadi itu. jadi meminimalisir keborosan. Kalau kadang juga apa-apa. Mungkin satu lagi ya, penting juga mencatat apa yang tadi kebutuhan kamu. Mungkin kamu harus catat juga apa yang kamu butuhkan, apa yang harus kamu beli. Jadi utamakan manage keuangan penting, tabungan di awal itu bisa penting. Terus mencatat apa yang harus dibelanja setiap bulan itu penting juga. Jadi utama untuk sekarang ini, kalau saran saya sendiri, utamakan ketiga hal ini dulu aja gitu. Saya rasa kalau misalkan kamu sudah bisa melakukan ketiga hal ini, insya Allah ke depannya bakal lancar. Jadi sih, oke. Di sini tadi kan kita udah melakukan konseling ya. Di sini saya ingin memberitahu kalian dulu, pada konseling ini saya menggunakan konseling behavior. Kalian tahu nggak konseling behavior itu apa sih? Ayo. Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Belum tahu ya. Oke, saya kasih penjelasan ya. Konseling behavior itu salah satu teknik terapi dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu, serta untuk membantu konseling mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalah melalui teknik-teknik yang berorientasi pada tindakan. Jadi kita membantu menggunakan teknik orientasi pada tindakan. Terus menggunakan teknik apa sih Pak? Mungkin kalian ada yang tahu ya. Di sini itu saya menggunakan teknik self control, di mana kita membantu Kak Zara untuk merubah agar hemat dan bisa menabung tidak konsumtif dengan memberikan tip dan saran ya. Itu yang kita lakukan. Teknik self control itu apa sih kira-kira? Ada yang mau nambah? Kalau ada yang tahu? Oke, teknik self control itu merupakan teknik yang menekankan suatu aktivitas mengontrol, mengarahkan, mengatur perilaku sendiri
dalam mengatasi situasi problematikanya. Jadi kita yang tadi sudah kita lakukan ya, kita ini membantu mengontrol dan mengarahkan. Mungkin kalian masih bingung di gimana caranya sih ngontrol keuangan itu, gimana terus tuh gimana caranya, ya kita bantu ya, kita sama-sama bantu. Oke, mungkin bisa kita tarik kesimpulan ya dari saya dulu aja mungkin. Tadi ini kasusnya Kak Zara itu boros, terus juga sering membeli hal yang tidak berguna. Itu juga mungkin banyak ya barang-barang yang setelah dibeli kan, misal ya mungkin kalau saran saya kita tarik kesimpulan yang tadi, bisa Kak Zara jual lagi aja, mungkin misalkan apa yang tadi misalnya beli ini gitu, bisa dijual lagi aja di online sekalian, atau misalkan tawarin ke saudara, ke teman, baru beli loh ini, mungkin ada barang yang enggak baru beli tapi belum dipakai ya, cuma karena seneng, lucu gitu kan, tidak sesuai kebutuhannya, dan misalkan laku juga nanti dibeli kan, bisa ini ya, bisa ditabung juga nanti uangnya gitu loh, jadi kan lumayan. Mungkin itu, mungkin ada yang mau ngasih kesimpulan yang lain? Adian, boleh? Silakan. Udah Pak, paling itu aja. Saja, ada boleh? Sudah Pak, itu aja. Iya, mungkin sebenarnya itu aja yang bisa kita tarik ya. Mungkin Kak Zara nanti atau lupa bisa nanya-nanya lagi ya, saya terutama saya ingin nanya nih, gimana perasaan kalian mengikuti konseling kelompok ini? Mungkin berjalan singkat ya, cuma kan sangat bermanfaat untuk Kak Zara. Mungkin yang lainnya nanti kita adakan sesi yang lain selain pertemuan. Jadi kita fokus hari ini kita membicarakan masalah Kak Zara dulu gitu. Kita satu-satu, mungkin kita buruk-buruk ntar pusing juga saya nih, aduh. Oke. Kesan dan pesan mengikuti konseling kelompok, kesannya Dari siapa dulu Pak? boleh, silakan yang punya kesan dan pesan. Dari saya dulu ya Pak. Boleh. Mungkin kesan dan pesan setelah melakukan konseling kelompok, saya merasa terbantu, terpecahkan masalahnya, mungkin dari saran dari Kak Devi, dari Kak Pani, dari Bapak juga bisa menjadi salah satu acuan saya untuk tidak boros lagi dengan menghemat uang, melakukan perincian sebelum berbelanja, dan tidak terlalu banyak keluarnya dan lebih banyak di rumahnya mungkin ya. Jadi saya ngerasa dengan kayak gini saya merasa terbantu. Itu sih kesan dan pesan. Kalau pesan dan pesan saya di sini bisa membantu semuanya juga sih Pak, bukan hanya Kak Zara, karena kita nggak tahu nanti kedepannya kita kita boros apa enggak gitu kan. Nah, kalaupun nanti kita boros, kita jadi pernah inget aja, oh saya pernah konseling dan saya pernah dikasih tahu gimana sih caranya biar nggak boros itu gitu Pak. Jadi saya punya antisipasi sih setelah ikut konseling ini. Kalau sekarang Ya, dari konseling juga sebenarnya saran-saran yang tadi itu kan bisa kita terapkan untuk diri kita, jangan sampai boros dulu baru diterapin, jadi diterapin dari sekarang untuk mencegah borosan. Masnya mungkin jadi udah nggak, kalau nggak ada itu kita lanjut. Nah, lanjut. Oke, pesan dan harapan dari saya ya tadi karena apa yang kita lakukan hari ini semoga bisa bermanfaat, dan juga kalian bisa menerapkan apa yang kita dapatkan hari ini ya, karena itu juga berguna untuk kalian, berguna untuk diri saya sendiri gitu loh. Itu aja sih pesan dan harapan saya, semoga kalian bisa menerapkan itu ya, itu banget gitu loh. Dan mungkin rencana proses selanjutnya yaitu kita masih lanjut diselesaikan ya, mungkin kita biar waktu bisa bertemu lagi. Kalau misalnya kita ada kesempatan kita di sekolah atau kita di luar kayak gitu kan bisa ya, kasih juga ya. Oke, sebelum kita menutup konseling pada hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu aja ya. Oke Mas, bisa kasih doa penutupan mungkin? Nanti kita melakukan konseling kelompok ini, kita akhiri dengan baca alhamdulillah, berdoa dimulai. Selesai. Oke, Bapak tutupnya konseling pada hari ini. Terima kasih banyak segala
lagi untuk kalian yang sudah hadir, menyempatkan juga, Pak. hadir, Iya, Pak. sudah mau melakukan konseling kelompok pada ibu hari ini ya, hari ini ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu, ada kamu sering kelompok apa lagi? Itu